yaitu bulan Muharram. Yang di bulan Muharram inilah menjadi tahun baru agama kita, tahun baru Islam di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 1 Muharram. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengarkan pertanyaan mengapa tahun baru Islam itu dihitung atau didasarkan pada peristiwa hijrah. Kenapa bukan dihitung dari hari lahirnya Nabi? Bapak Ibu, yang mana lebih mulia? Hari hijrahnya Nabi atau hari lahirnya Nabi? Hijrahnya? Kenapa Pak kalau hari hijrah? Begitu. Kalau hari lahir? Tapi yang lahir adalah Nabi. Yang lahir adalah Nabi. Yang kelahirannya pertanda kebaikan dan dia pertanda kiamat. Rasulullah mengatakan bu'ithu, yang makna ini maknanya dua dari kalimat ini, bu'ithu baina yaday sa'ah, aku dilahirkan atau aku diangkat menjadi seorang nabi, itu pertanda dekatnya hari kiamat. Dan kelahiran Nabi adalah sesuatu yang kemuliaan bagi umat manusia. Nah, jawaban yang paling baik yang disampaikan oleh ulama kita, sekalipun tentu seperti yang Bapak jawab, ada perbedaan apakah hari lahirnya Nabi yang lebih mulia atau hari hijrahnya. Namun kalau kita kembali ke pertanyaan, kenapa tahun baru Islam itu dimulai di bulan Muharram, di mana itu adalah momentum hijrah Nabi SAW? Jawabannya karena Islam ingin menunjukkan kepada kita bahwa agama kita ini adalah agama yang selalu menginginkan gerakan, agama yang selalu bergerak, agama yang dinamis, agama yang selalu mengajarkan perubahan dari yang baik kepada yang lebih baik, atau bahkan yang tidak baik kepada yang lebih baik. Jadi agama kita adalah agama pergerakan. Dan seperti kata orang Arab, fil harakati barakah, dalam setiap gerakan ada keberkahan. Dan itu persis dalam kehidupan kita. Air kalau dia selalu bergerak atau mengalir, maka dia akan jernih. Tapi kalau dia diam, maka dia justru mendatangkan penyakit. Sama kita Pak, kalau badan diam-diam saja masalah. Setelahnya mager, sudah nih mendatangkan penyakit. Dan kalau kita selalu bergerak, akan mendatangkan kebaikan. Saudara sekalian, itu sekedar mukaddimah. Nah, untuk itu pembahasan tentang surah Al-Baqarah, izinkan kami untuk loncat sebentar untuk kita membahas satu ayat di surah At-Taubah ayat 36 yang nanti berhubungan dengan bulan Muharram. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa hikmah dari beberapa hadis dari penjelasan ayat di surah At-Taubah berikut ini yang berhubungan secara khusus dengan bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim
fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Bapak Ibu, ayat ini sangat penting untuk kita pelajari. Nanti insya Allah di tengah-tengahnya ada hadis Nabi yang secara khusus akan kita bicarakan tentang Muharram. Allah mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi, sesungguhnya jumlah bulan peredaran waktu di sisi Allah 12. Jadi memang Allah sudah menentukan jumlah bulan untuk peredaran waktu sebanyak 12. Dan Allah tetapkan dalam kitabnya, fi kitabillah. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal arda. Allah menetapkan jumlah bulan untuk peredaran waktu sebanyak 12 di hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang kemudian dikenal dengan bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, demikianlah agama ini adalah agama yang mulia. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrikin secara kaffah, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita langsung ambil di tengah ayat. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang ada ada 4 bulan yang kemudian dikenal dengan bulan-bulan haram. Nah, bulan haram ini apa? Rasulullah menjelaskan, salasa mutataliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut, satunya loncat. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang kita sekarang berada di dalamnya, dan satu loncat bulan Rajab. Jadi 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, loncat Rajab. 4 bulan ini Bapak Ibu jemaah sekalian kemudian dikenal dengan bulan-bulan haram. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa 4 bulan ini dikenal dengan bulan haram? Apakah maksudnya dia bulan haram yang pengertiannya lawan dari halal? Nah, sekarang kita dengarkan beberapa penjelasannya. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalimat haram dalam bahasa Arab itu biasa bermakna mulia atau terhormat. Ya, makanya orang Arab dari dulu sampai sekarang itu kalau mau menyebut kota Mekkah dan kota Madinah sebagai kota mulia, biasanya bilang haram Makkah, haram Makki, atau haram Madani. Jadi kota haram Mekkah atau kota haram Madinah. Maksudnya kota haram adalah kota mulia. Nah, Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, di Mekkah atau di Madinah, biasa yang sopir-sopir itu haram. Maksudnya mau ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, itu haram. Mau ke tempat yang mulia. Dan biasa orang Arab juga untuk menyebut sesuatu yang mulia itu menggunakan kalimat hurma yang biasa dinisbatkan kepada istri. Bapak Ibu yang sekali lagi yang pernah ke Tanah Suci biasa dengar orang Arab berteriak kalau berada di tempat yang padat dan istilahnya sedikit ramai, dan dia berjalan dengan istrinya, lalu dia minta jalan, biasanya dia berteriak haji, hurma, atau dia bilang haram, harami. Nah, itu maksudnya istri saya. Jadi haji, minta tolong kasih jalan untuk istri saya yang terhormat. Jadi dia bilang hurma, itu hurmati. Dia adalah kehormatan, artinya istri. Jadi orang Arab biasa menyebut kalimat haram untuk menunjukkan sesuatu yang mulia. Makanya bulan 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram serta Rajab dinamakanlah bulan haram karena dia bulan yang mulia.
Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, dinamakan bulan haram karena dia berhubungan dengan perang, di mana dulu di awal-awal Islam dilarang berperang di bulan-bulan haram ini, ya, termasuk di bulan Rajab. Dan orang musyrikin kemudian dalam kisahnya menyebut satu kalimat yang akhirnya berhubungan dengan ayat yas'alunaka 'anil syahril harami qul qitalun fihi kabir. Jadi peperangan zaman dulu ya di bulan haram diharamkan. Tapi kemudian larangan itu mansuh dengan ayat yang kita sebutkan ini. Kemudian disebut bulan haram karena berbuat baik, beramal soleh di bulan-bulan haram, termasuk yang kita berada sekarang di dalamnya bulan Muharram ini, itu pahalanya sangat besar. Berdasarkan rentetan ayat, dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi melakukan amalan soleh di bulan haram, termasuk yang sudah lewat ketika kita di bulan Dzulhijjah kemarin, di bulan Muharram ini melakukan amalan soleh pahalanya besar, berlipat ganda. Ya. Nah, salah satunya yang kita disunnahkan di bulan Muharram adalah berpuasa di bulan Muharram ini, yang kalau kita di Indonesia hitungan 1 Muharram kemarin jatuh di hari Jumat, apa ya? Kalau 1 Muharram hari Jumat kemarin hitungan Indonesia, kalau Arab kan Kamis, maka insya Allah besok tanggal 9 kita sudah disunahkan untuk berpuasa Muharram, yaitu dikenal dengan puasa Tasu'ah, dan nanti hari Ahadnya puasa Asyura. Nah, untuk lebih mudah, kita sebutkan penjelasan ulama level atau tingkatan puasa di bulan Muharram. Yang pertama, tingkatan tertinggi puasa Muharram adalah, ini ulama berbeda pendapat, 1 hari sebelum dan 1 hari setelah. Berarti 9, 10, 11. Kalau kita hitungnya dengan menggunakan hari Jumat sebagai tanggal 1 Muharram kemarin, maka disunahkan besok kita puasa 9, hari Ahad 10, dan hari Senin 11. Ya, dan keutamanya juga nanti kena yang berpuasa di tanggal 11 kena hari Senin, dia akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan puasa di hari Senin. Itu tingkatan pertama yang diperselisihkan. Tingkatan kedua, dan ini ulama mengatakan inilah sebenarnya tingkatan pertama yang paling mulia untuk jenis puasa Muharram, adalah puasa 9, 10. Berdasarkan hadis. Jadi ini akan menjelaskannya bahwa Nabi SAW, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika berhijrah ke Madinah itu mendapati orang-orang Yahudi berpuasa tepat di tanggal 10 hari Asyura. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, ya, mengapa kalian berpuasa di hari ini? Kenapa kalian bergembira? Maka orang-orang Yahudi itu mengatakan, hada yaumun nafrah li'anna Allah qad najja Musa min Fir'aun. Hari ini adalah hari kegembiraan. Kami bergembira karena Allah telah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Mendengarkan jawaban itu, Nabi kemudian mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Wah, kalau begitu kami lebih berhak untuk bergembira daripada kalian terhadap selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun.
itu menjadi tanda bahwa berpuasa di tanggal 10 itu sunnah. Tapi kemudian datang hadis berikutnya, Rasulullah mengatakan, la in baqitu fis sanatil muqbilah la asumanna tasi'ah. Seandainya Allah masih menghidupkan saya di tahun depan, maka saya akan berpuasa di tanggal 9. Inilah menjadi dasar kenapa sangat disunnahkan berpuasa tanggal 9 dan 10. Apalagi hadis ini tentang puasa 9 dan 10 dipertegas oleh Nabi dengan sabdanya, khaliful yahuda, selisihilah orang-orang Yahudi dalam berpuasa Muharram, di mana mereka cuma puasa tanggal 10. Maka kalau bisa puasalah di tanggal 9 dan 10. Ini tingkatan kedua atau tingkatan pertama. Tingkatan di bawahnya puasa Muharram adalah berpuasa di tanggal 10 dan 11. Jadi kalau kita tidak sempat berpuasa di tanggal 9, ya, maka ya, siapa tahu kalau besok tanggal 9, Ustaz, jangan bisa puasa tanggal 9 deh, hari Sabtu mau pergi mandi-mandi dulu di pantai biru kah di Tanjung atau pantai Busoa, tak kala tanggal 10 maka seandainya kita menunda untuk berpuasa besok di tanggal 9, maka berpuasalah di tanggal 10, kemudian sebaiknya berpuasa di tanggal 11-nya. Apalagi sekarang kita nanti berhadapan dengan tanggal 11 Muharram, itu tepat berada pada hari Senin, ya. Kemudian tingkatan di bawahnya puasa Muharram adalah menyendirikan puasa 10, tanggal 10 Muharram. Jadi boleh berpuasa sendiri di tanggal 10 Muharram yang jatuh hari Ahad nanti untuk hitungan Indonesia. Nah, kalau sepertinya akan untuk berhubungan dengan kita sekarang, sepertinya berpuasa besok itu jauh lebih tepat, supaya kita keluar dari perselisihan hari 1 Muharram itu jatuh pada hari Jumat atau hari Kamis. Nah, kalau kita menghitung, kalau saya tidak salah Muhammadiyah hari Kamis. Nah, kalau kita mau mengikuti 1 Muharram jatuh pada hari Kamis, maka sebaiknya yang tidak puasa hari ini puasa saja besok. Maka itu besok kena tanggal 10. Berarti hari Ahadnya 11. Maka nampaknya supaya lebih aman dan selamat, niat memang sebentar Ibu Bapak berpuasa besok dengan perselisihan antara 9 dan 10, maka ketika kita puasa besok kena tanggal 9 untuk hitungan hari Jumat, 1 Muharramnya kena tanggal 10 besok jika menghitungnya dari hari Kamis. Maka ini sepertinya hal yang memudahkan untuk kita untuk melakukan ibadah, di mana salah satu bentuk kemuliaan atau pahala yang dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya tentang puasa Muharram. Rasulullah SAW mengatakan, ahsibuha yukaffiru adz-dzunuba as-sana al-madiyah, dalam riwayat al-baqiyah. Saya mengharapkan puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lampau, ya. Keutamaan bulan Muharram yang lain, secara khusus dari bulan-bulan haram, bahwa satu-satunya bulan yang Allah mendampingkan namanya dengan bulan itu adalah bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, bulan Muharram. Itu memberikan petunjuk bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia. Berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian,
Kita lanjutkan ke ayat, kita kembali ke ayatnya. Ketika Allah mengatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Inilah agama yang mulia, maka jangan sampai kalian melakukan kezaliman di dalamnya. Artinya apa? Memang beramal soleh di bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram ini, itu besar pahalanya. Tetapi Allah mengingatkan jangan sampai berbuat dosa di bulan haram, termasuk di bulan Muharram ini, karena dosanya sangat besar dan berlipat ganda. Jangan melakukan kezaliman, bahkan menzalimi diri sendiri itu berbahaya. Bapak Ibu jamaah sekalian, izinkan saya bercerita 2 kisah nyata yang nanti akan menunjukkan betapa pentingnya kita berhati-hati untuk tidak melakukan satu dosa di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, terutama lagi jika itu berada di tanah haram. Izinkan saya bercerita 2 kisah, insyaallah singkat-singkat. Sekitar tahun 2001 Pak, yang lalu, 24 tahun sudah berlalu. Saya masih sekolah di Madinah. Saya sekolah tahun 99 sampai 2003. Ada satu kejadian yang menyedihkan, tapi mudah-mudahan dia jadi pelajaran. Apa itu? Jadi kami itu Pak, dan bagusnya beberapa belas tahun yang lalu, 2010 ke bawah, itu tiap tahun kita bisa haji. Jadi kita, apalagi mahasiswa itu punya rekomendasi untuk kita bisa berangkat haji tiap tahun. Dan saya kalau berangkat haji itu bertugas sebagai penterjemah. Jadi kita masuk kemah-kemah orang Indonesia, syekh ceramah, saya yang menterjemah. Tapi intinya di masa haji itu satu kejadian yang bikin heboh adalah seorang mukimin itu meninggal di kota Mina dalam keadaan mengembek. Matinya mengembek dan matinya di kota Mina, di Masyaril Haram. Jadi saya diberitahu sama teman, "Wan, dengar berita enggak?" Saya bilang, "Apa?" Dia bilang, "Itu ada mukimin." Mukimin itu Bapak Ibu, definisinya adalah orang Indonesia yang tinggal di Mekah dan Madinah umumnya, yang bekerja untuk melayani dan bekerja sama dengan jamaah haji atau jamaah umroh dari Indonesia. Sayangnya kejadiannya adalah mukimin ini mati di Mina yang tempat orang nanti pergi lontar jamrah. Mati dalam keadaan mengembek. Akhirnya teman-teman melakukan investigasi. Apa hasilnya? Jadi kan dibikin pertanyaan, kira-kira apa amalannya orang ini sampai dia mati, istilahnya mati hina, dalam keadaan terhina. Beda dengan kematian Ustadz Yahya Woloni yang subhanallah membuat kita cemburu. Ternyata didapati orang ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berkhianat kepada amanah kaum muslimin jamaah haji dari Indonesia. Apa khianatnya? Uang kambingnya orang tidak dibelikan kambing. Uang kambing dam dan kambing untuk kurban. Hebatnya, bukan hebat, menyedihkannya, kalau mau lebih kasar, celakanya, rumahnya Bapak Ibu penuh dengan uang real. Bahkan di bawah kasurnya itu uang semua. Dan lebih lucu dan bikin jengkel, lucu tapi jengkel, kulkas yang kita tahu isinya umumnya adalah makanan, sayuran, minuman, itu isinya adalah uang. Uang apa itu? Uangnya jamaah haji untuk membeli kambing.
Nah, ini perlu hati-hati yang ngurus-ngurus begitu khianat. Modusnya, istilahnya orang Indonesia, modus operandinya begini. Perlu diketahui ini Pak. Jadi kan begini Pak, tahun-tahun lalu itu dan beda dengan sekarang. Sekarang kayaknya 3 tahun terakhir itu syaratnya jadi ketua kloter, pengurus petugas haji itu kan syaratnya sudah pernah haji atau sudah pernah umroh. Kalau dulu itu ketua kloter, apalagi ketua kelompok, petugas haji, petugas kesehatan, itu orang tidak pernah haji, tidak pernah umroh, tidak tahu bahasa Arab, sudah gampang dipotolo-toloi. Jadi modus operandinya ini aib, tapi supaya kita paham saja. Itu Pak, kalau datang itu jamaah haji dari Indonesia, itu biasanya datang mungkin itu jemput itu ketua kloter. Nanti ditanya-tanya kalau ada bapak-bapak yang tinggal dekat sini yang pernah jadi pejabat dan diangkat jadi ketua kloter, itu Pak dijemput, dilayani baik-baik. Kemudian supaya terjadi kerjasama, uang kambingnya jamaah hajimu satu kloter yang 400 orang itu satu pesawat, ya serahkan ke dia, diuruslah. Beberapa hari sebelum hari penyembelihan, dibawalah ketua-ketua kloter ini, ditunjukkan satu tempat penuh dengan kambing. Itu kambingnya jamaah almuan, kalau bukan kambingnya jamaah almuan, semua minanti. Ketua kloter yang petugas-petugas sekarang tidak tahu apa-apa, dan kita sudah dilatih dari Indonesia, percaya saja. Ini kan beberapa kalimat yang sering digunakan oleh orang-orang, percaya saja. Yang kedua, sabar. Jadi kalau terjadi apa-apa di sana, sabar. Ini ujian dari Allah. Harap bersabar. Ini ujian. Anda ini lagi di tanah suci, jadi harus bersabar. Ternyata uangnya tidak dipakai untuk beli kambing. Masih mending kalau dibelikan kambing dan tidak disembeli, karena itu terus diputar-putar. Itu aslinya itu kambingmu ada disembeli di situ padahal bukan kambingnya. Ya ataupun kalau disembeli satu 2 ekor senamnya orang yang sudah yang disembeli cocok itu. Pergi mana? Urus di situ. Kau percaya kok. Itu salah satu hukumannya adalah dimatikan oleh Allah dalam keadaan hina. Jadi hati-hati melakukan suatu dosa. Dan saya yakin di antara Bapak Ibu punya kisah-kisah, entah dengar sendiri dari orang lain atau keluarga, banyak hal-hal yang aneh-aneh di sana. Hati-hati melakukan suatu dosa di bulan-bulan haram, apalagi berada di kota haram. Satu lagi Pak, izinkan saya cerita satu. Ini kejadiannya dekat, baru setahun yang lalu. Dan kejadiannya menimpa atau ceritanya datang dari jamaah umroh tahun lalu yang rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Jadi begini kronologisnya supaya agak tidak terlalu monoton. Jadi saya Bapak Ibu terus terang kalau sore-sore itu tidak ada saya kerja, saya capek habis dari kantor segala macam, habis sholat asar biasa 4:30 saya baru pulang ke rumah. Kalau tidak ada di jadwalku keluar, saya biasa duduk-duduk buka buku sebentar. Kalau tidak ya saya nonton Indosiar. Biasa Pak, sinetron Indosiar, kisah nyata. Nontonlah saya sebentar, tiba-tiba istri saya datang. Ya biasa, benarkah itu begini dan begitu? Ada betulkah begini? Saya bilang, ada betul bagaimana, benar bagaimana? Belum jelas ceritamu, sudah bertanya betulkah atau tidak? Duduk makin situ berceritalah. Kisahnya begini. Jadi ada jemaah umroh, ibu-ibu itu sampai di tanah suci, dia melakukan satu kesalahan yang kalau didengar kata-katanya sebentar sederhana tetapi berbahaya. Jadi ibu ini pergi umroh, ketika akan melakukan
ritual umroh. Kita tahu Bapak Ibu yang pernah umroh itu mutawif. Kalau kita mau pergi umroh, kalau sudah kita berada di pelataran, itu kan sebelum masuk pergi tawaf itu di briefing dulu sebentar. Kalau kita masuk tiga baris atau bagaimana, macam-macam lah briefingnya sang mutawif. Apa yang terjadi? Satu di antara jamaah umroh ini